Salat sunat itu qomatnya gampang. As-sholatu jami'ah itu qomat. Qomatnya salat sunat itu as-sholatu jami'ah itu. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Eta mah lain qomat eta. Qomatnya salat sunat mah entong make eta. Kalau make eta misal salat wajib. Qomatnya salat sunat mah as-sholatu jami'ah gitu unggul. Contoh salat tarawih kumaha qomatna? As-sholatu jami'atu rahimakumullah. Ta eta teh qomat eta teh, Pak. Eta teh qomat. Mantak dijawab as-sholatu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab qomatna teh. Eta teh qomat sunat. Kumaha lamun sorangan? Ya sorangan. Enggeus teu kudu salat qomat qobliyah ya datang. Salat jami'ah sorangan wae. Ngewa. Iya. Jadi qomatnya salat sunat itu gitu. Salatu jami'ah itu qomat itu. Bukan berarti kayak itu kayak salat wajib, enggak. Ya. Makasih Bu Haji tuh ngingetin kita ya. Itu Bapak-bapak ya. Saya kira itu Bu Haji yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih. Jadi yang tidak tahu pun jadi tahu sekarang. Iya. Ya. Syukur. Terima kasih Pak Haji. Mangga. Silakan kepada yang lain. Ada yang bisa berikan? Ya, Pak. Jadi identitas seseorang itu pasti disematkan dengan apapun bisa. Identitas manusia itu yang pertama adalah nama, betul nggak? Satu, nama. Yang kedua, identitas manusia yang menempel pada dirinya itu satu, nama. Yang kedua, nama orang tua, bin atau binti. Bin atau binti. Bin itu bahasa Arab, artinya anak laki-laki. Binti juga bahasa Arab, artinya anak kandung perempuan. Bin itu anak kandung, bin. Bin itu anak kandung laki-laki. Binti anak kandung perempuan. Kemarin kita belajar mawaris dari Kiai Safiuddin. Ibnun atau ibnun itu anak laki-laki, anak kandung. Bintun anak perempuan, anak kandung. Nah, gitu. Jadi bin sama binti itu namanya anak kandung. Di paspor kepentingannya karena identitas ini tidak akan berubah, yaitu disematkan di paspor itu 3 kata itu mesti merujuk ke ayahnya, karena ayahnya itu tidak akan berubah. Tapi kalau ke suami bisa jadi berubah. Benar nggak Pak? Ini untuk paspor. Untuk paspor batu nisan ya. Kan identitas kita ini, kita anak siapa itu jelas dan tidak akan berubah selamanya karena tidak ada mantan anak. Ya. Asep Jailani Nalim, bapak saya namanya Nalim. Itu di paspor begitu, Asep Jailani Nalim. Selamanya akan jadi anaknya Pak Nalim, nggak mungkin berubah. Tati Sumiati Salja, selamanya akan jadi anaknya Pak Haji Salja, nggak mungkin jadi anaknya Pak Asep Jailani, nggak mungkin. Tapi penyebutan itu boleh-boleh saja, kan gitu. Ibu sekarang disebut kan ikut ke kantor jadi Dharma Wanita. Dharma Wanita panggil Ibu Tati Asep Jailani gitu. Terus saya nggak boleh tuh, ya boleh. Itu maksudnya penyebutan. Boleh-boleh saja. Penyematan supaya tahu mana istrinya saya, mana istrinya orang lain dalam sebuah komunitas atau perkumpulan. Itu boleh-boleh. Tapi kalau misalkan tadi binti, ya kalau pentingannya paspor, ya karena identitas sudah boleh berubah. Nik, satu kali kita dapat nik di Indonesia nih,
maka seumur hidup itu niknya. Itu mah gitu. Identitas yang menempel pada dirinya yang tidak bisa berubah itu. Anaknya siapa itu nggak bisa berubah. Tapi kalau suatu hari ganti misalkan Khadijah atau Aisyah Ahmad Yani, ganti lakinya ganti nih, Aisyah Asep Jalani, bisa. Makanya tidak abadi kalau suami mah, tapi kalau orang tua abadi orang tua. Tidak ada mantan anak, yang ada mantan istri, jadi mantan istri. Gitu. Itu maksudnya gitu Pak Haji. Jadi hal itu sederhana saja sebenarnya. Cuman ini kita akhirnya dinarasikan seolah-olah tradisi yang berkembang di Indonesia, di kita ini, itu semuanya salah gitu, dianggap. Bahkan sampai yang begitu saja diurusin sama dia. Untuk apa sebenarnya? Bukan itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya untuk membuat kita ragu terhadap apa ya tradisi kita ini. Tujuannya adalah untuk membuat orang Indonesia itu ragu terhadap tradisinya, terhadap budayanya. Ketika orang ragu terhadap tradisinya, budayanya, dia akan ragu terhadap dirinya. Ketika orang ragu terhadap dirinya, dia ragu terhadap kepercayaannya, ragu terhadap kepercayaan, terhadap keyakinannya, terhadap agamanya. Ketika ragu, dia masuk, kemudian ada paham baru, kemudian orang yang tadi ragu-ragu itu menganggap, wah ini benar nih, wah ini benar nih. Seperti kita ini sekarang sholat, nanti kan melebar sholat. Orang yang kelompok-kelompok itu kan gampang sekali menyalahkan, membid'ahkan, menyalahkan itu. WA itu sama itu. Itu dari mereka itu Pak. Membuat kita ini ragu. Bahkan ada orang yang sudah sholat 35 tahun, 50 tahun, dibikin ragu Pak oleh dia. Selama ini sholat kita jadi salah. Lah, begitu. Untuk apa? Untuk membuat kita ini menjadi ragu. Nanti kita sudah ragu terhadap agama kita, nanti ragu terhadap negara kita. Apa yang dilakukan nanti? Masuk lagi paham di mana kita harus misalkan membangun negara ini berdasarkan ini. Ribet Pak itu Pak. Itulah proyek mereka. Jadi agama untuk mereka. Coba aja. Ada buku judulnya begini. 100 kesalahan sholat kita. Lah, rukun sholat ada berapa? 17 maksimal. Salahnya udah 100. Itu gimana itu? Kan membuat orang itu jadi ragu terhadap dirinya. Seolah-olah Tuhan itu kok jelimet amat sih dihadapin. Ngadap Tuhan itu jadi menjelimet gitu. Ngadap Allah itu jadi menjelimet gitu. Semuanya salah. Kita sudah sholat, udah 70 tahun kita sholat. Kari-kari, oh sholat kita salah loh begitu. Ini salah loh begitu. Salah. Dibikin salah semua. Rukun sholatnya ada 17, salahnya ada 100. Ribet amat itu. Nah itu buku-buku itu ada itu. Buku begitu jangan dibaca itu. Ya, enggak yang benar ngaji aja sini ya. Ngaji rebo ada dah. Biar jelas. Jadi memang aliran itu, dan mereka itu rajin nyetak buku, rajin sekali nyetak buku. Boleh cek buku di toko buku. Banyakan yang begitu itu alirannya daripada yang saya ajar, yang kita kaji ini. Banyakan yang begitu. So, wah judul-judulnya menarik juga judulnya menarik. Cuman banyak nyalahin, menyalahkan gitu. Tadi itu 100 kesalahan sholat kita agar sholat diterima. Nah emang sholat gak diterima? Sholat terima. Allah emang Allah bangga banget emang kayak kita itu, kayak perempuan nerima cinta itu. Enggak, Allah Maha Rahman Maha Rahim, Maha Pengampun gitu. Jadi ya menurut para kiai Pak Haji ya yang begitu itu ya itu tadi targetnya adalah itu. Karena itu balik ke pertanyaan, boleh hukumnya boleh
menyematkan nama suami kepada nama istri boleh. Karena dengan menyematkan itu tidak berarti otomatis istri kita jadi anak kita, enggak otomatis begitu. Enggak. Dia pakai logika begitu dia. Logikanya padahal enggak masuk. Sasa saja. Eta istrina saya tak. Ya kan karena yang gaul mah laki-laki yang kebanyakan. Karena ini mah kamu ibunya, nama ibunya, istrinya nggak tahu. Kamu kadang nama. Ayo kita manggil, paling Bu Hen, manggilnya Bu Mahmud, Bu Asep, Bu Sapei, ya. Emang dipanggil nama ya enggak, terus kita kan nggak tahu. Nah supaya ada nama dia muncul tetap Bu Siti, gitu ya. Tapi disematkan aja nama kita, boleh. Itu makanya ya, kita nggak terlalu ekstrim, kita biasa saja. Dan jadi beban kita itu gitu. Seolah-olah kita belum Islam itu. Ya, seolah-olah kita jadi salah mulu itu. Gitu. Dah gitu aja. Udah 5:30. Kita dah. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa